Halo, nama saya Ermi Hudi Clara Saragi, CPNS dari Kementerian Dalam Negeri yang sedang mengikuti Latsar. Di sini saya akan membahas sintesa materi dalam agenda 3 mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government. Yang pertama, manajemen ASN yang kita akan bahas adalah kode etik dan merit system. Jujur, berintegritas, rapi, disiplin, bertanggung jawab, berani, akuntabel, dan netral adalah hal-hal yang boleh dilakukan. Sedangkan praktek KKN, terlambat, mengikuti partai politik adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang ASN dalam kode etik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kode etik bertujuan sebagai acuan dalam sikap, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Merit system adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Yang mana ASN harus sesuai kualifikasi, sesuai kompetensi, dan berkinerja secara adil. Dengan merit system, organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien. Bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir. Selanjutnya adalah pelayanan publik mengenai unsur prinsip dan etiket pelayanan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan layanan. Prinsip pelayanan publik ada partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam etiket pelayanan publik, ada cara-cara dalam menyampaikan salam dan tegur sapa, bersalaman atau berjabat tangan, bertamu dan menerima tamu. Tentunya hal-hal ini dapat kita kuasai jika kita memiliki public speaking yang baik, keramah tamahan, dan kerendahan hati. Ada juga etiket pelayanan dalam bertelepon dan menangani keluhan pelanggan. Dalam menangani keluhan pelanggan, kita harus penuh dengan kesabaran dan keprofesionalitasan. Yang terakhir ada materi Wall of Government. Yang akan dibahas adalah konsep, penerapan, dan implementasi. Wall of Government atau WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan dengan upaya kolaboratif untuk tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Nah, mengapa harus WOG? Yang pertama, karena adanya dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, pembangunan, dan pelayanan. Yang kedua, agar meratanya kapasitas di setiap sektor. Dan yang ketiga, agar Indonesia yang beragam tidak terpecah belah. Penerapan WOG ada dalam pelayanan administrasi, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Apa saja yang menjadi tantangan dalam WOG? Yang pertama ada kapasitas SDM di setiap sektor atau institusi tidak sama. Dan yang kedua, nilai dan budaya organisasi yang berbeda. Ketiga, kepemimpinan yang belum dapat mengakomodasi perbedaan yang ada. Implementasi WOG pada hakikat dasar pelayanan publik dalam Undang-Undang 1945, yaitu tujuan dari bangsa Indonesia. Kemudian dalam lingkup penyelenggaraan negara, terdapat sistem penyelenggaraan negara Indonesia dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, executive power merupakan bagian integral dan paling dominan dalam sistem penyelenggaraan negara. Dan dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, mengacu pada ketentuan pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih.